Mengejutkan, Atalia Praratya mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa takut lagi kehilangan usai. Dirinya menggugat cerai Ridwan Kamil. Atalia dalam postingannya seakan merasakan pilu dan duka yang mendalam kehilangan sosok kakak tercintanya. Ia juga melihat beberapa momen kehilangan, termasuk kehilangan sosok putra tercintanya, Emeril Khan Mumtaz, yang tenggelam di Sungai Are, Swiss beberapa tahun lalu. Namun, postingan Atalia tersebut juga benarkah menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak akan merasa takut lagi terkait kehilangan di masa datang? Benarkah ini sinyal bagi Atalia bahwa dirinya tidak akan kompromi lagi dengan Ridwan Kamil terkait gugatan cerainya? Benarkah sinyal itu terlihat dari adanya materi soal sosok Lisa Mariana dalam gugatan cerai Atalia terhadap Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sungguh bertubi-tubi dan dahsyat ujian hidup yang dilalui Atalia Praratya setelah kehilangan putra tercintanya Emeril Khan Mumtaz beberapa tahun lalu yang tenggelam di Sungai Are, Swiss. Lalu muncul pengakuan Lisa Mariana sebagai diduga orang ketiga. Lalu kehilangan kakak tertuanya. Di tengah proses, Atalia melayangkan gugatan cerai atas Ridwan Kamil. Menghadapi semua itu, Atalia dalam postingan terbarunya menyebutkan bahwa dirinya tidak boleh lagi merasa takut terkait dengan kehilangan. Dalam postingan tersebut, Atalia menunjukkan momen kebersamaan yang diselimuti kebahagiaan bersama almarhum kakaknya. Dalam postingannya, Atalia juga menyentil terkait dirinya juga pernah merasakan kehilangan sosok putra sulungnya, Emeril Khan Mumtaz. Namun, postingan Atalia tersebut seakan juga memperlihatkan bahwa dirinya sudah mengantisipasi jika ke depan ia juga akan mengalami kehilangan sosok entah siapa lagi. Seperti ini ungkapan Atalia di akun sosial media pribadinya. Saya pernah kehilangan anak laki-laki saya dan kini saya kehilangan kakak laki-laki tertua saya. Maka saya tidak boleh takut lagi kata kehilangan. Karena sejatinya dalam hidup hari ini kita yang mengantar, suatu saat kita yang akan diantar. Selamat jalan A. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadahmu, mengampuni segala khilafmu, dan menempatkanmu di sisi terbaiknya. Terima kasih banyak untuk semua yang telah mengurus, mengantar, melayat, dan mendoakan. Semoga menjadi salah satu penyebab turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Peluk hangat untuk istri dan anak-anak, Aadi, Teh Yeye, Akunta, Alila, dan Cakra. Ateulia akan selalu ada untuk kalian. Terungkap pula dalam agenda sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Alasan Atalia tidak bisa hadir di persidangan. Hal itu diungkapkan oleh tim kuasa hukum Atalia. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum Atalia juga mengungkap terkait alasan Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil. Pihak kuasa hukum mengungkap bahwa mereka tidak bisa bicarakan soal pengakuan sosok Lisa Mariana karena sudah masuk dalam materi gugatan cerai yang diajukan oleh Atalia. Lantas, benarkah absennya Atalia terkait erat dengan duka mendalam atas kepergian sang kakak tercintanya yang baru saja terjadi beberapa hari lalu? Seperti inilah jawaban kuasa hukum Atalia di Pengadilan Agama Bandung. Untuk persiapan sidang hari ini tentunya sudah kita siapkan matang. Antrian sidang lalu nomor 3 atas nama Satulia Yuliawati. Bu Atalia menyampaikan kepada kami, pada dasarnya beliau sangat menghormati proses persidangan ini. Dan akan tetapi karena acara kedinasan beliau berhalangan hadir sehingga mewakili kepada kami selaku kuasa hukum. Ada kegiatan kedinasan, agenda hari ini sepertinya mediasi.
Kalau isi gugatan, materi gugatan tentunya kita harus menghormati aturan yang berlaku ya. Karena di dalam pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Agama bahwasanya gugatan perceraian itu bersifat privat. Jadi kita senantiasa harus menghormati aturan yang berlaku. Kalau tuntutan sendiri ialah tentunya semoga Bu Atalia menyampaikan saling mendoakan saja. Semoga ada yang terbaik ya buat Ibu dan Bapak. Kalau terkait LM ya itu sudah masuk materi gugatan. Tentunya kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena itu sudah menyangkut materi gugatan. 2 hari lalu, melihat dari dekat kondisi kediaman Ridwan Kamil dan Atalia di Bandung, Jawa Barat, tim investigasi pun melakukan penelusuran di kediaman Atalia dan Ridwan Kamil di Bandung. Rumah mereka kini tampak sepi. Pagar rumahnya terkunci rapat, demikian juga pintu rumahnya. Hanya terlihat beberapa kendaraan sepeda motor yang terparkir di halaman rumah yang luas ini. Tidak terlihat pula orang yang menempati rumah ini. Di sisi lain, terungkap pula pengakuan tetangga di sekitar kediaman Atalia dan Ridwan Kamil di Bandung terkait gugatan cerai Atalia atas Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Kepada tim intens investigasi, tetangga Atalia dan Ridwan Kamil ini mengaku terkejut mendengar berita adanya gugatan cerai dari Atalia tersebut. Sebab di mata tetangga, ketika pasangan ini masih menempati rumah di dekat mereka, pasangan ini tampak mesra dan romantis. Tak hanya sering jogging bareng, tapi Ridwan Kamil dan Atalia juga dikenal baik dan berbaur dengan tetangga sekitar. Namun, mantan gubernur Jawa Barat tersebut jarang terlihat di rumah tersebut sejak 6 bulan belakangan ini. Agak kaget juga sih Teh. Makanya tadi juga heran ini ada apa lagi nih wartawan. Ini masih di sini kan sebelumnya Ibu belum ada DPR tuh. Nah masih di sini. Pas kepilih Ibu udah jarang di sini gitu. Bapak masih ada, cuman udah lama banget ini emang udah nggak ada, udah jarang ada di sini, jarang ketemu. Biasanya kan kalau lagi ada di sini, kadang kalau Bapak pergi ada kelihatan gitu, kadang suka ada warga yang nyapa juga, tapi udah lama nggak ada, udah lama banget. Sekitar berapa lama Bu udah tidak terlihat mungkin? Lama banget aja pokoknya. Hitungan 6 bulan? Masih hitungan bulan, lebih dari 6 bulan. Enggak sih, kayaknya kalau 6 bulan mah ada sih Teh, cuman nggak sampai setahun gitu. Yang kerja aja kayak security, terus mungkin yang bagian dapur gitu, yang di dalam aja, iya yang jaga rumah aja kayaknya. Soalnya jarang ada mobil keluar masuk, itu juga udah lama nggak ada. Sering, justru sering. Ya pokoknya baik-baik aja lah gitu, seneng aja kita lihatnya juga gitu. Sama tetangga? Sama tetangga baik. Kan kalau kesini apalagi kalau waktu itu bulan puasa kan dia suka di masjid tuh sholat subuh sama ibu saya, taraweh bareng. Terus pas Idul Fitrinya juga sholatnya bareng di lapang gitu. Tahun kemarin ya 2023. Kaget sih. Kaget soalnya kan kita juga lihat di samping lihat sendiri kan di medsos juga memang mesra banget gitu ya. Jadi ya kaget juga, sayang sih gitu. Buat Bu Cinta mah yang kuat aja. Dah Bu Cinta mah udah strong. Ketika Atalia menyebutkan tidak merasa takut kehilangan lagi, lantas, apa pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil terkait alasan dirinya digugat cerai oleh Atalia? Benarkah bukan karena pengakuan Lisa Mariana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Diberitakan sebelumnya bahwa prahara gugatan cerai Atalia Praratya atas Ridwan Kamil telah sampai pada tahap sidang cerai perdana yang telah digelar di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 Desember 2025. Namun, pada sidang perdana tersebut tidak tampak sekelebat pun raut wajah Ridwan Kamil maupun Atalia. Keduanya hanya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Di tengah proses persidangan, pihak Ridwan Kamil mengungkap terkait fakta di balik gugatan cerai dari Atalia. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya yang khusus membelanya di kasus perceraian dengan Atalia, yaitu Wenda Alui, menjelaskan tentang agenda sidang cerai perdana tersebut. Wenda Alui juga menegaskan bahwa tidak ada nama orang lain yang terlibat dalam gugatan cerai Atalia kepada kliennya Ridwan Kamil. Hal tersebut menampik tudingan bahwa Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil diduga karena hadirnya Lisa Mariana sebagai orang ketiga lengkap dengan pengakuannya selama ini. Meski akhirnya hal itu terbantahkan secara ilmiah melalui hasil tes DNA yang menyatakan tidak identik. Sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita, dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Itu saja. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Atau yang mendorong untuk menggugat ini? Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana. Wenda Alui selaku kuasa hukum yang mengurus perceraian Ridwan Kamil juga mengungkap bahwa Ridwan Kamil masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Atalia. Karena itu kliennya akan hadir di persidangan cerai berikutnya ketika ada agenda mediasi dengan Atalia. Pihak Ridwan Kamil juga berharap pada agenda mediasi tersebut nantinya Atalia bisa hadir langsung di persidangan. Diakui pula oleh Wenda bahwa sejauh ini komunikasi antara Ridwan Kamil dengan Atalia masih terjalin baik-baik saja. Karena itu, menurut Wenda, masih ada kemungkinan gugatan cerai Atalia akan dicabut. Pihaknya hanya meminta doa agar hal itu dilakukan oleh Atalia ke depan. Namun, terkait kabar bahwa keduanya sudah pisah rumah, Wenda mengaku belum menanyakan hal itu kepada Ridwan Kamil. Nah, nanti kita lihat kapan mediasi bisa dilakukan, karena kan mudah-mudahan dua-duanya ini bisa. Nanti kalau sudah ada jadwal yang pasti untuk pelaksanaan mediasi, ya akan ada perubahan. Kalau misalnya nanti ternyata mediasinya deadlock atau misalnya berhasil, kan artinya bisa saja lebih cepat gitu ya, atau bahkan ditunda kalau memang mediasinya belum selesai. Tadi belum revisi gugatan? Belum ada pembacaan gugatan memang sesinya. Kalau Pak RK bilang ini ada gugatan, tolong ya sebagaimana layaknya penasehat hukum lah, kita sampaikan hukum acaranya, pengadilan ini seperti apa, pengadilan agama, perceraian itu seperti apa. Mungkin dari segi komunikasinya sendiri antara PRK dengan Bu Atalia seperti apa sih Bu? Masih baik-baik saja. Jangan takut masih jangan. Saya belum ngobrol lebih banyak. Masih ada kemungkinan itu. Kan kalau misalnya karena ini adalah sidang untuk masalah keluarga, perceraian, memang sampai misalnya gini, besok akan diputus nih oleh pengadilan, dicabut oleh penggugat, itu berhenti. Memang begitu hukum acaranya. Jadi bisa setiap saat kita doakan yang terbaik untuk para pihak ya. Iya, tentunya lah. Para pihak tentu ingin yang terbaik. Kalau masih ingin mempertahankan ya. Ketika kuasa hukum Ridwan Kamil menyebutkan gugatan cerai Atalia Praratya bukan karena faktor hadirnya Lisa Mariana. Lantas, seperti apa pula aksi Lisa Mariana yang telah meminta maaf kepada Atalia terkait klaimnya bahwa anak yang ia lahirkan merupakan darah daging Ridwan Kamil yang kemudian terbantahkan melalui hasil tes DNA? Pemirsa Intens Investigasi
jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Prahara panas perceraian Atalia Praratya dengan Ridwan Kamil kini menjadi sorotan luas publik dan netizen. Tiba-tiba muncul lagi Lisa Mariana. Namun kali ini bukan membuat tuduhan lagi, melainkan ungkapan permintaan maaf. Lisa Mariana membuat permintaan maaf melalui suatu postingan di sosial media. Permintaan maaf Lisa ini ditujukan kepada Atalia. Aksi Lisa Mariana tersebut menarik perhatian netizen dan publik. Bukan hanya karena konteksnya yang sensitif, tapi juga karena keberanian Lisa Mariana untuk mengakui kesalahannya di sosial media. Ibu semoga sehat selalu ya Ibu. Peluk jauh dari Lisa. Ibu, Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati Ibu ya. Ibu bahagia selalu Ibu. Tulis Lisa dalam postingannya. Tak hanya meminta maaf, Lisa juga mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan fatal di masa lalu terkait dugaan adanya affair dengan Ridwan Kamil. 4 atau 5 tahun lalu, saya memang melakukan kesalahan begitu fatal. Tapi sekarang saya juga sebagai istri merasakan apa yang Ibu rasakan. Hanya saya di sini yang disalahkan, nggak apa-apa. Walaupun banyak Lisa-Lisa lain sebelum atau sesudah saya. Kalimat terakhir Lisa Mariana tersebut seakan memberi penekanan khusus terhadap siapa sosok Ridwan Kamil di masa lalu. Sebelumnya, dalam suatu sesi wawancara dengan awak media, Lisa Mariana juga sempat mengungkapkan permintaan maafnya kepada Atalia. Permintaan maaf Lisa tersebut diungkapkan jauh sebelum Atalia melayangkan gugatan cerai terhadap Ridwan Kamil. Ketika itu, Lisa Mariana tak hanya meminta maaf, tapi juga mengakui kesalahannya. Lagi-lagi, Lisa Mariana mengungkapkan bahwa bukan hanya dirinya perempuan yang menjadi korban Ridwan Kamil, namun ia tidak berani menyebutkan siapa lagi yang lainnya. Aku cinta ya saya minta maaf. Kalau PRK kita saling minta maaf. Karena memang aku salah. Karma juga dari ya aku merusak rumah tangga gitu kan. Tapi masalahnya ceweknya PRK juga banyak, bukan saya doang. Nggak usah di-spill, nanti juga pada bermunculan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.